Halo, baik, di sini saya Hendry Dedoken. Saya akan mempresentasikan mengenai mesin learning dalam memprediksi harga tanah menggunakan KNN dengan random forest. Jadi pada latar belakangnya di mana harga tanah yang ada pada saat ini terus mengalami perubahan, di mana pada penentuan harga sering dilakukan secara manual atau mencari suatu daerah dari eh, kecocokan lokasi pada harga yang ada pada notaris maupun dan lain-lain, dan sehingga memerlukanlah suatu mesin learning atau program yang dapat membantu dalam memprediksi harga menjadi lebih cepat dan lebih akurat, di mana pada algoritma yang digunakan pada mesin learning ini yaitu KNN, eh, random forest, dan di samping itu juga ada hybrid variable yang mana ada gabungan dari KNN dan random forest. Dari latar belakang tersebut ditemukanlah bahwa ada rumusan masalah dan tujuan, di mana pada rumusan masalah itu didapatkan bahwa bagaimana performa algoritma KNN itu dapat digunakan, dan apakah hybrid explainable itu yang gabungan KNN dengan random forest itu dapat meningkatkan akurasi prediksi, dan bagaimana performa dari algoritma KNN itu tersebut. Jadi dari rumusan masalah tersebut ditemukanlah tujuan penelitian yang mana untuk membuat suatu sistem yang dapat memprediksi harga tanah dengan membandingkan suatu algoritma yaitu KNN dan random forest untuk menentukan suatu model yang terbaik dalam mengevaluasi harga sebuah tanah. Tahap pertama dalam pemrograman ini yaitu mengimpor library, mana pada import ini digunakan untuk mendukung suatu proses dalam menganalisis data, visualisasi, dan pre-processing dalam pelatihan suatu mesin learning, sehingga evaluasi modelnya menjadi lebih baik dan dapat dimengerti oleh pengguna. Di samping itu juga library yang digunakan pada program ini yaitu Pandas, NumPy, Employee, dan juga Seedborn. Nah, di samping itu library pada machine learning yaitu ada KNN dan juga random forest. Setelah melakukan import library, dilanjutkan dengan pengumpulan dataset yang dilakukan pada load dataset, di mana pada load dataset ini diambil pada data Kaggle yang saya ambil yaitu pada harga rumah yang ada pada website rumah 123 di Jakarta Selatan, di mana pada dataset tersebut awalnya yang terbuat dari Excel saya ubah menjadi CSV yang mana akan disimpan pada Google Drive. Setelah itu data set tersebut dibaca oleh program dan menampilkan beberapa data awal untuk menampilkan head untuk memastikan struktur datasetnya sesuai. Berikut merupakan tampilan dari data CSV tersebut. Data harga tanah di mana terdiri dari 1001 data dengan 7 kolom: harga, luas tanah, lebar tanah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, garase ada atau tidak, dan juga kotanya. Selanjutnya yaitu data cleaning, dimana pada data cleaning ini dilakukan suatu model yang dapat membaca suatu data harga sebagai nilai numerik dan juga menghindari suatu proses yang training yang error, dimana pada tahapannya di data cleaning ini menghapus simbol yang ada pada harga, habis itu mengubah tipe-tipe data yang menjadi float dan mengecek missing value, di mana pada missing value yang saya temukan pada data set tersebut ditemukan bahwa missing value-nya yaitu 0.
dan digambar di sebelah kiri atas yaitu adalah merupakan hasil dari data cleaning saya, yaitu habis itu setelah melakukan cleaning data dilanjutkan dengan handling outlier atau menghapus outlier yang dapat mengurangi data ekstrim dan dapat meningkatkan akurasi model, dimana karena suatu data juga ada yang merupakan data yang terlalu ekstrim dan dapat mempermudah dalam suatu prediksi, kita harus hapus. Jadi kita lakukan suatu outlier sehingga dari program saya dari 1001 data ditemukan bahwa setelah dihapus outliernya menjadi 936 dengan 7 kolom. Di samping setelah melakukan outlier, dilakukanlah fitur engineering untuk menambahkan suatu fitur yang mempermudah dalam proses klasifikasi tersebut, dimana pada tujuannya itu menambah informasi pada modal dan membantu model memahami pola data tersebut, dimana pada fitur engineering ini saya menambah 2 fitur, yaitu pada total kamar dan juga rasio bangunan. Di samping fitur engineering ada juga encode data yang mana digunakan untuk mengubah kategorikal menjadi numerikal, dimana pada data yang isi ada kata ada dulunya di garasi itu ada kata garasi ada atau tidak, sebaliknya diubah menjadi 0 dan 1. Dan dilihat pada gambar di kanan saya itu sudah ditambahkan feature berupa total kamar dan rasio bangunan. Di samping itu juga data-data yang bersifat objek akan diubah menjadi numerikal, ya seperti pada garase dan juga kota. Selanjutnya yaitu pada visualisasi data, di mana pada visualisasi data ini dapat mempermudah kita dalam memahami karakteristik dari suatu dataset tersebut, di mana pada melakukan suatu training model dilakukan. Pada tahapannya visualisasi itu ada beberapa contoh, yaitu histogram untuk melihat distribusi harga tanah, block plots untuk mempersebar data dan outlier, dan heatmap untuk melihat hubungan antara variabel. Dan samping itu juga ada scatter plot untuk melihat hubungan antara luas tanah dan harga maupun luas bangunan dan harga. Berikut di kiri merupakan histogram gambar dari distribusi harga tanah, dan di bagian kanan atas yaitu block spot. Dan sebelah kiri saya itu merupakan suatu heatmap kolerasi, di mana heatmap kolerasi ini menampilkan suatu hubungan antara variabel yang mengindekskan pada 0 dan 1, di mana pada 0 merupakan kolerasi yang memiliki nilai yang lemah, sedangkan untuk 1 yaitu memiliki kolerasi yang tinggi. Dan sebelah kanan yaitu Scotland pada hubungan antara luas tanah dan harga, dan hubungan luas bangunan dengan harga. Setelah menganalisis suatu dataset dengan visualisasi, kita melakukan normalisasi data, di mana pada normalisasi data ini dilakukan pada proses KNN saja pada scaled standard scale di X scale transformer X, di mana pada normalisasi data ini membantu dalam menyamakan skala data dan mempercepat perhitungan suatu jarak, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Dan setelah melakukan normalisasi data, kita melakukan splitting data. Pada splitting data ini saya menggunakan data dari sekitar 900
60 berapa ya tadi itu, kita melakukan 80% sebagai data training dan untuk 20%-nya sebagai data testing, dimana pada splitting data ini kita melakukan suatu pelatihan model dan juga melakukan pengujian data. Jadi yang didapatkan bahwa pada data training yaitu 748 dan data testing yaitu 188. Dan untuk code pada itu splitting dapat dilihat pada bawah ini. Dan selanjutnya yaitu algoritma KNN. Dalam algoritma KNN dimana dapat mencari tetangga terdekat dan dapat memprediksi beberapa data terdekat dengan parameter neighbor, matrix, dan berat. Dimana pada kelebihannya itu dia merupakan algoritma yang standar dan mudah dipahami, dan kekurangannya itu lambat pada data yang cukup besar. Jadi ini 1000 data ya cukup ringan lah. Dan untuk setelah melakukan algoritma KNN, kita melakukan hyper tuning, dimana pada KNN tersebut ada grip search CSP yang dimana digunakan untuk mencari parameter terbaik yang bertujuan untuk mengoptimalkan performa model yang ada pada parameter agar menjadi parameter yang menjadi lebih baik. Berikut merupakan hasil dari parameter tuning dengan algoritma KNN, mana pada May-nya RMSA, R2, dan cross validation-nya. Dan selanjutnya yaitu algoritma random forest, di mana pada algoritma ini menggabungkan banyak decision tree dan menghasilkan hasil rata-rata dari prediksi decision tree tersebut, dimana kelebihannya yaitu akurasinya cukup tinggi tetapi memiliki kestabilan dalam stabil juga terhadap outlier. Di samping itu juga memiliki kekurangan yaitu membutuhkan resource yang cukup besar, dimana pada hasil dari algoritma random forest ini didapatkan bahwa hasil evaluasinya yaitu seperti di gambar di bawah kiri, yaitu mendapatkan MI, RMSA, R2, dan cross validation, dimana R2 nya didapatkan 0,71 dan cross validation nya adalah 0,68. Selanjutnya yaitu menggunakan hybrid explainable, dimana pada rumus tadi untuk menghitung May, RMSA, dan R2-nya, sehingga pada hybrid explainable ini adalah merupakan gabungan dari KNN dan juga random forest, dimana pada tujuannya itu mengurangi dan meningkatkan stabilitas dalam suatu prediksi kita. Jadi pada hasil dari gabungan antara KNN dan random forest yaitu mendapatkan peningkatan, dimana sebelumnya random forest-nya yaitu 0,67, KNN-nya 0,67 dan random forest-nya 0,71, sekarang meningkat sedikit di bagian hybrid KNN, dimana dari sebelumnya 0,7145 sekarang menjadi 71,5. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa model hybrid explainable membuat program menjadi lebih baik untuk mengenal. Setelah melakukan pengenalan itu, kita melakukan suatu analisis validasi untuk untuk membandingkan performa model secara visual, di mana pada visualnya terdapat pada breadboard R2, MSA, dan MA. Berikut merupakan hasil prediksi data asli dengan data setelah melakukan prediksi random forest dan juga KNN. Berikut merupakan perbandingannya, dan selanjutnya yaitu ada
visualisasi dari perbandingan R2, RMSE, dan MIE dari KNN, Random Forest, dan juga KNN plus Random Forest tersebut. Setelah melakukan feature itu kita mencari fitur yang paling berpengaruh dalam pengolahan program kita, di mana pada program ini kita temukan bahwa luas bangunan dan luas tanah merupakan fitur yang paling berpengaruh dalam dalam memprediksi program kita, dengan nilai fitur luas tanah yaitu 0,63 dan luas bangunan yaitu 0,23. Jadi setelah melakukan suatu proses prediksi tersebut, kita melakukan suatu tester untuk melakukan prediksi pada luas tanah dengan 500, luas bangunan 305 dengan kamar tidur 4 dan kamar mandi 3, yang dengan output yaitu prediksi harga. Jadi dari input tersebut ditemukan bahwa hasil prediksinya yaitu KNN didapatkan bahwa harganya yaitu 14.023.000 sekian, dan untuk Random Forest yaitu 12.864, dan sedangkan untuk Hybrid Expandable didapatkan 13.550. Cukup berbeda ini dari klasifikasi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian program machine learning yang dilakukan pada prediksi harga tanah menggunakan algoritma KNN Random Forest dan Hybrid Expandable, dapat disimpulkan dan melakukan proses prediksi harga tanahnya cukup baik, di mana pada contoh ini ada pada Hybrid Expandable 0,71 untuk R2 skornya, dan Random Forest mendapatkan 0,71 dan KNN mendapatkan 0,67. Jadi pada kemampuan KNN dapat melakukan prediksi cukup baik, namun masih memiliki error yang cukup besar. Untuk Random Forest memberikan performa yang lebih stabil dan akurat dibandingkan KNN, sedangkan untuk Hybrid Expandable menghasilkan program terbaik karena menggabungkan prediksi KNN dan juga Random Forest, sehingga hasil dari R2-nya dia memiliki nilai yang tertinggi. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Di samping ini juga ada link program dan juga link Kaggle. Sekian dan terima kasih.